Shalom, Tuhan memberkati. Kita pikir, jemaat berpikir, orang yang setia kepada Tuhan, iblis takut. Iblis tidak mendekat. Tapi justru, buktinya Petrus ini loh. Dia cintanya pada Tuhan luar biasa. Justru Petrus ditampi, diinteri. Supaya apa? Supaya jatuh. Ini siap hati kami Tuhan. Hati yang haus dan lapar akan Engkau. Ajar kami Tuhan. Terus duduk diam dalam hadirat Tuhan. Menikmati setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat bertemu lagi di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau Allah kami yang menjagai kami, bahkan Bapa, Engkau Allah kami yang memberkati kami. Kami bersyukur kepadamu, Engkau mengasihi kami. Bapa, kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Pimpin setai kami, beri kami sukacita, untuk kami dapat mengucap syukur, berterima kasih kepadamu melalui pujian kami. Bapa, ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir, Bapa yang memimpin. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu Bapa, untuk kasih setiamu pada kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun sudah berada, yang masih setia bersama dengan kami dalam ibadah online GBS Haleluya Parusula. Saya menyapa semuanya. Mari sama-sama dengan kerendahan hati kita, pagi hari ini kita mau datang pada Tuhan. Satu perkara, bahwa Yesus dialah penolong dalam setiap hidup kita. Untuk itu mari sama-sama pagi hari ini kita mau naikkan ucapan syukur kita bahwa Yesus yang selalu menolong hidupku dan hidupmu. Mari berikan yang terbaik bagi Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sama-sama pujikan, ini kan kerendahan hati kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah kasih setia Tuhan. Sampai selamanya ku tetap percaya. Yakinlah bahwa Tuhan memberkati kita. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Mari rasakan kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
syukurmu bagi Yesus kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Kami tetap percayakan firman-Mu Tuhan, pegang siap janji. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Katakan lebih lagi, Yesus yang menolongku. Mari jemaat Tuhan, imani pujian ini bahwa Yesus yang selalu menolong, menjaga dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan buat kasih cinta-Mu yang terus ada. Yesus menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup kami Tuhan.
Engkau baik untuk selamanya. Kami menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang selalu ada bagi kami. Dengan apa kami balas kasih-Mu Tuhan, selain dengan kami memuji dan menyembah? Dengan apa kami balas kasih-Mu Tuhan, selain kami merendahkan hati kami? Kami mau tinggikan Engkau lebih lagi Tuhan, sebab hanya Engkau lah yang layak terima segala puja dan syukur kami. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Saat ini Tuhan, kami bawa datang dengan segala kerinduan kami. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagi setiap kami Tuhan. Ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang. Kami mau menyembah Kau lebih lagi Tuhan. Menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Mari dengan iman katakan sama-sama. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di jalanku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur bagi setiap kami. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Nyatakan syukurmu bagi Yesus. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib
Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku, haleluya. Berikan sorak-sorai yang mulia bagi Yesus kita dan katakan, Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Amin. Untuk selamanya kasih setia Tuhan dalam setiap hidup kita. Karena kita tahu bahwa Yesuslah penolong, kekuatan, dan penghiburan bagi setiap kita. Mari sama-sama kita merayakan hari yang dimana Tuhan telah memberikan kemenangan atas kita. Dia penolongku, Dia penebusku, Dia yang memberi kekuatan baru dalam setiap hidup kita. Haleluya. Ku tahu Dia penolongku, caranya tebus dosaku. Ku yakin, katakan bersama-sama, ku yakin Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin
Terima kasih buat hadirat-Mu yang sudah memuaskan setiap kami. Ini siap hati kami Tuhan, hati yang haus dan lapar akan Engkau. Ajar kami Tuhan, terus duduk diam dalam hadirat Tuhan, menikmati setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami siapkan tubuh, jiwa dan roh kami Tuhan untuk firman-Mu. Bila firman-Mu dapat menjadi terang dan pelita bagi setiap jalan dan hidup kami. Terima kasih Yesus. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mukjizat yang besar. Katakan Kau mati bagi setiap kami Tuhan. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mukjizat yang besar. Kuasa-Mu memulihkan, percaya Kau berfirman, kuasa-Mu memulihkan. Bilur-Mu menyembuhkan, bilur-Mu memulihkan, bilur-Mu menyembuhkan setiap kami. Bilur-Mu menyembuhkan, percaya Kau berfirman, bilur-Mu yang sembuhkan, kuasa-Mu kuasa-Mu yang akan memulihkan setiap kami Tuhan. Kuasa-Mu yang memulihkan setiap hati. Percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan. Mari bawa hatimu pada Yesus. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mukjizat yang besar. Kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu memulihkan, percaya Kau berfirman, kuasa-Mu bilur-Mu yang menyembuhkan setiap percaya Kau berfirman, bilur-Mu yang sembuhkan, kuasa-Mu memulihkan. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu memulihkan,
percaya kau berfirman, kuasa-Mu memulihkan. Bilur-Mu menyembuhkan setiap kami. Bilur-Mu menyembuhkan. Bilur-Mu menyembuhkan. Percaya kau berfirman. Bilur-Mu menyembuhkan. Bilur-Mu yang sembuh, kuasa-Mu Tuhan memulihkan. Kuasa-Mu memulihkan. Percaya kau berfirman, kuasa-Mu memulihkan. Percaya kau berfirman, percaya kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan. Percaya kau berfirman, kuasa-Mu Shalom, selamat pagi. Kita sudah masuk di bulan April. Minggu depan kita akan merayakan Paskah. Nah, sebelum itu mari kita belajar firman Tuhan dengan satu tema, peringatan Yesus kepada Petrus. Dan lebih tepatnya lagi, peringatan Yesus kepada kita orang percaya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Di pagi yang indah ini, Kau beri kesempatan kepada kami untuk menikmati berkat-Mu. Saat ini kami berada di bawah Candi Cetro, Tuhan. Destinasi yang luar biasa. Dan di sini kami ingin memberitakan firman-Mu. Maka Tuhan jamah dan urapi. Sehingga firman-Mu boleh tertanam dalam setiap hati kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya mengatakan amin. Nah, sekali lagi Bapak Ibu GBS Haleluya Palur, Bapak Ibu Saudara yang masih suka mengikuti ibadah online bersama dengan GBS Haleluya Palur, mari kita konsentrasi. Kita akan belajar tentang firman Tuhan. Nah, saat ini saya berada di bawah Candi Cetro. Kalau kita mau masuk ke sana, banyak sekali tempat-tempat doa agama Hindu. Dan kami sudah izin dengan pimpinan yang ada di tempat ini, boleh mengadakan ibadah online di bawah Candi Cetro ini. Nah, mari Bapak Ibu, sebelum Tuhan Yesus ditangkap, dia mengadakan perjamuan bersama dengan 12 orang muridnya. Nah, di tengah perjamuan itu, Yesus memperingatkan kepada Petrus, hati-hati dengan imanmu. Dan Petrus mengatakan, Tuhan, tidak mungkin toh, saya kok. Ya. Karena apa? Karena Petrus adalah salah satu murid Tuhan yang memiliki semangat yang paling tinggi, memiliki kepedulian yang paling luar biasa. Sehingga boleh dikata masalah iman, Petrus memiliki iman yang paling kuat. Tapi Tuhan mengatakan, hati-hati. Kita baca
dalam Lukas 22 ayat 31 sampai dengan 34. Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama engkau dengan ayat 33. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu. Ayat 34. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau tidak mengenal aku. Satu peringatan yang secara pikir tidak mungkinlah. Tetapi Tuhan lebih tahu bagaimana keadaan Petrus. Tuhan lebih tahu bagaimana keadaan kita. Maka di dalam ayat tadi dikatakan, aku berdoa untuk kamu. Hebatnya Tuhan. Walaupun Tuhan tidak kelihatan, walaupun Tuhan saat ini berada di surga, tetap berdoa kepada orang-orang percaya. Ini lebihnya dari hal-hal yang lain. Untuk apa? Supaya orang-orang percaya itu punya kekuatan di saat imannya hampir gugur, di saat kesulitan tiba, di saat permasalahan-permasalahan hidup ada di dalam kehidupannya. Tuhan tetap berdoa. Nah, kita pikir, jemaat berpikir, orang yang setia kepada Tuhan, iblis takut. Iblis tidak mendekat. Tapi justru buktinya Petrus ini loh. Dia cintanya pada Tuhan luar biasa. Justru Petrus ditampi, diinteri. Supaya apa? Supaya jatuh. Nah, ini sudah menjadi dalil. Ini sudah menjadi kenyataan. Makin cinta Tuhan, ujiannya makin berat. Makin cinta Tuhan, keadaannya makin sulit. Kenapa? Karena setan tidak pernah lepas dalam kehidupan orang percaya. Bahkan 1 Petrus 5 ayat 8 itu mengatakan waspadalah. Iblis itu bagaikan singa yang mengaum-ngaum, yang memutari keadaan kita. Dan kalau kita lemah, kita dilulur. Dilulur itu dimakan. Habis. Petrus yang punya pengalaman menyangkal Tuhan, dia pun menulis ini supaya anak Tuhan itu hati-hati. Hati-hati tentang apa? Tentang kepemilikan Yesus. Hati-hati tentang iman yang harus dia miliki. Nah, karena perjalanan hidup makin hari itu makin berat. Dulu waktu anak-anak tidak pernah mikir bagaimana ekonomi. Begitu kita muda tidak pernah mikir bagaimana punya rumah tangga. Kalau saya dapat duit, kalau saya dapat uang sudah bebas. Begitu berumah tangga mulai mikir. Duit yang tadinya full untuk kita bagi untuk istri, kita bagi untuk anak-anak, kita adakan, kita bagi untuk ekonomi kita. Makin tua, penghasilan bukan makin banyak, makin sedikit. Ya. Padahal pembagiannya makin banyak. Tapi Tuhan tetap berdoa untuk kita. Ini catatan penting yang harus kita miliki. Nah, kita harus punya kepercayaan total kepada Allah.
Iman kita harus makin kuat di dalam Tuhan. Dan iman yang kuat ini disiram dengan kuasa Roh Kudus akan menghasilkan kekuatan yang maha dahsyat. Kesulitan apapun tidak akan menggoyahkan iman yang disiram dengan kuasa Roh Kudus. Padahal iman kita selalu ditampi. Iman kita selalu diinteri dalam bahasa Jawanya. Supaya apa? Supaya jatuh. Maka dengan kesadaran ajaran Tuhan hari ini, kita harus makin melekat pada Tuhan supaya kita tidak jatuh. Nah, kalau kita tidak jatuh, tugas kita memberitahu pada teman-teman, menasehati teman-teman. Ini yang saya lihat, gereja-gereja tidak mau mengobarkan semangat ini, memberi nasihat teman-temannya. Jangan sampai jatuh loh. Sebab kita berada di dalam Tuhan itu berada di satu tempat yang nyaman, yang aman, yang penuh sukacita. Itu pun iblis berada di situ untuk menarik kita. Maka nasihat ini penting sekali. Supaya teman-teman kita itu tetap setia mengiring Tuhan. Lalu kita pelajari Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nasihat Tuhan diberikan kepada Yakobus, tulis Yakobus. Apa yang ditulis Yakobus? Anggaplah suatu kebahagiaan kalau kamu terkena pencobaan. Anak-anak yang sadar tentang nama ujian, dia mengikuti ujian itu dengan semangat yang luar biasa. Kenapa? Selesai ujian, dia lulus. Dan kalau dia lulus, dia naik ke jenjang yang lebih tinggi. Ganti seragam, ganti segalanya. Ada sukacita. Yang sadar ujian. Yang tidak sadar ujian, dia mengeluh. Aduh, ujian lagi, ujian lagi. Dia tidak melihat di belakang ujian. Dan dia tidak memiliki satu kepercayaan bahwa ujian ini dapat saya kalahkan. Sehingga selesai ujian, dia akan mendapatkan satu predikat lulus dan naik ke jenjang lebih tinggi. Kita sama Bapak Ibu. Nasihat dari Yakobus mengatakan, anggaplah sebagai kebahagiaan kalau kamu menghadapi ujian, kalau kamu menghadapi pencobaan. Nah, kalau kita menganggap kita siap, iman kita makin gede. Kalau iman kita makin gede, kita berani mengatakan ujian ini tidak seberapa. Karena apa? Setiap ujian Tuhan datang menemani kita. Bahkan Tuhan campur tangan di dalam segala permasalahan hidup kita. Maka hari ini hati-hati jemaat. Hati-hati apa? Iblis menampi kita. Kepengennya iblis kita mundur dari ibadah. Kepengennya iblis kita mundur dari baca Alkitab. Kepengennya iblis kita mundur dari berjemaat. Tetapi Tuhan nasihati, jangan ada yang mundur. Karena aku selalu menyertai kamu. Nah, kekuatan akan muncul jika melihat kemenangan teman. Loh, teman saya kok menang dalam menghadapi kesulitan ini. Berarti aku pun juga harus menang. Jadi kalau ada teman yang menang, itu jangan kita iri dengan kemenangannya. Tapi justru kita melihat, kalau temanku menang,
aku pun juga menang. Sama seperti nyanyian kalau lain ditolong, Tuhan juga. Itu bukan nyanyian iri hati, tetapi nyanyian yang mengatakan bahwa kalau teman-teman saya menang, saya ikut menang. Yang kedua, mari kita saling peduli. Peduli. Kalau ada teman sedang mengalami pencobaan, yuk kita datang. Kita beri suntikan kemenangan, suntikan firman Tuhan. Agar firman Tuhan ini benar-benar tumbuh di dalam hidupnya. Dan kalau ada pencobaan yang datang, mari kita belajar kompak. Kompak itu apa? Seia sekata, bersatu, saling mendukung, saling membantu, saling menguatkan. Sehingga pelajaran hari ini adalah pelajaran yang berat. Karena apa? Kehidupan kita tiap hari ditampi. Iman kita tiap hari ditantang. Hidup kita tiap hari ditantang dengan berbagai macam kesulitan hidup. Tetapi Tuhan berdoa untuk kita. Itu letak kekuatan kita. Sesudah kita kuat, mari kita mengerjakan tugas pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Yuk kita datang pada teman kita. Ayo kita kompak bersatu. Ayo kita sehati sepikir. Ayo kita bersama-sama menjadi contoh agar teman kita siap dan teman kita menikmati kemenangan juga. Jadi agama Kristen itu bukan agama yang diem. Tetapi agama Kristen itu agama yang selalu meminta, menasihati kita untuk selalu bertumbuh. Sehingga segala model tampian iman kita selalu menang. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Kau telah mengajarkan firman kepada kami. Seberat apapun kehidupan kami di dalam dunia ini, Engkau berdoa untuk kami. Bahkan Engkau bersama dengan kami untuk mengalahkan segala macam problema hidup kami. Kami tidak takut tampian, kami tidak takut berbagai macam pencobaan, karena kami tahu Engkau bersama kami. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini, mari kita tetap patuh pada apa yang diperintahkan oleh negara kita. Pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Tambah satu, berdoa. Saya rasa hal ini telah menjadi hafal bagi kita dan kita akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Yang kedua, doakan agar ibadah online ini terus berjalan. Karena ibadah online ini kita sajikan untuk teman-teman kita di luaran sana, baik yang ada dalam negeri, luar negeri, mereka biar dapat mengikuti ibadah online dan imannya bertumbuh. Doakan ibadah online ini terus. Yang didoakan kru, yang didoakan alat-alat, yang didoakan semangat supaya kita dapat melayani. Dengan catatan, Bapak Ibu yang ikut ibadah online, saya minta like. Saya minta komentar, karena komentar itu evaluasi bagi kami. Dan saya minta supaya Bapak Ibu mau membagikan kepada teman-teman yang lain. Lalu, GBS Haleluya Palur sudah memiliki ibadah onsite, tatap muka. Bagi Bapak Ibu yang rumahnya sekitar Palur, yang belum beribadah, kami buka pintu, kami buka tangan. Silakan Bapak Ibu bersama-sama dengan kami dalam ibadah. Lalu jadwalnya Minggu jam 7 pagi untuk anak sekolah Minggu. Minggu jam 9 itu untuk
untuk ibadah raya. Selasa jam 6 sore untuk ibadah pendalaman Alkitab, dan Jumat jam 6 sore ada ibadah cabang dan ibadah permata. Sabtu ibadah kaum muda. Saya rasa cukup pengumuman. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami bersyukur padamu Bapa, Engkau telah pimpin kami beribadah, memuji nama-Mu, belajar firman-Mu. Sekarang Bapa, kami akan berdoa syafaat. Kami mohon untuk memberkati bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara. Bapak, urapi Bapak Presiden Joko Widodo, Presiden kami. Dengan hikmat-Mu, dengan kebijaksanaan yang dari surga, pimpin Bapak Jokowi dalam tugas-tugasnya. Kami juga berdoa untuk para menteri, pimpin berkati hamba-Mu. Beri kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan, agar Bapak Menteri dapat menunaikan tugas-tugas dengan baik. Kami berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT. Berkati beliau untuk melaksanakan segala instruksi dari Presiden. Bapak, TNI, Polri kami serahkan ke dalam tangan-Mu, pimpin beliau untuk mengamankan negara kami. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapak, kami mengucap syukur pada saat ini Kau telah memberkati ibadah kami. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami membawa doa syafaat. Kami berdoa untuk anak kami, Octavianus Indrawijaya, yang minta organ tubuh baru. Kami percaya Tuhan akan gantikan organ tubuh yang baru, sehingga Hendra dapat berjalan, Hendra dapat berbicara, dan Hendra dapat menjadi saksi-Mu. Kami juga berdoa untuk Arin yang di dadanya ada tumor. Arin menyerahkan hidupnya pada Engkau, dan dia percaya kalau Engkau telah menyembuhkan orang yang 12 tahun pendarahan, Engkau pun menyembuhkan Arin. Sisa penyakit kami patahkan dalam nama Yesus. Kami hancurkan Engkau. Kami juga berdoa untuk Ibu Gito. Berikan kekuatan baru, sehingga dengan kekuatan baru Ibu Gito dapat bersama dengan kami beribadah di gereja. Kau juga berkati Ibu Setio Purnomo yang jatuh dan sesek. Tuhan berkati, Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami juga berdoa untuk Ibu Linda. Kau juga jamah Tuhan, sehingga Bu Linda juga disembuhkan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Kau telah menjamah Pak Gito, Kau telah menjamah Lili, Kau telah menjamah Ibu Bambang, Engkau telah menjamah Pak Doner, Engkau telah menjamah Pak Sriono, Engkau telah menjamah Bapak Ibu Petrus Sutresno. Mereka telah sembuh. Mereka mohon kekuatan agar mereka dapat bercerita. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan tinggalkan tempat kami beribadah. Kami akan kembali untuk ke pos kami masing-masing. Tuhan jamah, Tuhan urapi. Dan Engkau telah buka tingkap-tingkap langit untuk memberkati kami. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Saat ini Allah telah mengirimkan berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala yang kau cita-citakan dalam hidupmu. Dan terimalah berkat untuk segala kebutuhan-kebutuhan hidupmu. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.